Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Wulandari dari Pendidikan Biologi Universitas Islam Blitar. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang reptilia. Evolusi reptilia. Awal mula dan radiasi evolusioner awal reptilia. Reptilia muncul pada pertengahan masa Permian yang jumlahnya juga mengalami fluktuatif. Reptilia muncul pertama kalinya dan dapat meletakkan telurnya di luar air. Serangga raksasa muncul dan amfibi meningkat jumlahnya. Pohon pertama muncul, jamur klap, tumbuhan fern, dan paku ekor kuda tumbuh di rawa-rawa membentuk batu bara. Pada zaman ini, benua-benua di bumi menyatu membentuk satu masa daratan yang disebut Pangea, mengalami perubahan lingkungan untuk berbagai bentuk kehidupan. Di belahan bumi utara, iklim tropis menghasilkan secara besar-besaran rawa-rawa yang berisi dan sekarang tersimpan sebagai batu bara. Reptil pada zaman ini dikelompokkan menjadi dua cabang evolusi utama. Yang pertama, Synapsida, meliputi beraneka ragam reptilia yang mirip mamalia yang disebut Therapsida. Yang kedua, Sauropsida, semua amniota modern kecuali mamalia. Saurosida terbentuk menjadi dua sub cabang relatif awal dalam sejarahnya, yaitu dibagi menjadi dua, Anapsida contohnya kura-kura, dan Diopsida contohnya kadal, ular, dan buaya yang diklasifikasikan sebagai reptilia. Dinosaurus juga merupakan anggota Diapsida. Analisis kladistik memberikan bukti yang kuat bahwa burung adalah kerabat terdekat yang masih hidup bagi dinosaurus yang sudah punah. Krisis Kretaseus. Pada masa Kretaseus, pas masa akhir zaman Mesozoikum, iklim menjadi lebih sejuk dan lebih bervariasi. Terjadi kepunahan massal, kecuali untuk beberapa dinosaurus yang bertahan hidup sejak ke awal zaman Cenozoikum. Reptilia modern. Reptil yang hidup saat ini adalah reptil yang kuat dan dapat bertahan hidup dengan baik. Banyak reptil yang sudah punah akibat bencana alam di bumi berjuta-juta tahun yang lalu. Saat ini, spesies reptil jauh lebih sedikit dari zaman Paleozoikum. Hal tersebut dikarenakan makin berkurangnya habitat asli reptil di hutan dan di rawa-rawa. Banyak hutan yang ditebangi oleh manusia untuk dijadikan tempat tinggal atau sebagai pabrik industri. 3 ordo reptilia yang bertahan hidup adalah Chelonia atau kura-kura, Squamata atau kadal dan ular, dan Crocodilia atau aligator dan buaya. Klasifikasi reptilia. Klasifikasi reptilia menurut Halliday dan kawan-kawan sebagai berikut. Yang Kingdom Animalia, Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata, kelas Reptilia, ordo Squamata, Testudinata, Crocodilia, dan Rhicocephalia. Ciri khusus reptilia. Kebanyakan hewannya memiliki kulit yang bersisik, kering, dan kasar, yang terbuat dari sebuah zat tanduk yang berfungsinya untuk melindungi dari kekeringan. Yang kedua, bernapas dengan paru-paru. Yang ketiga, peredaran darah tertutup dan ganda. Jantung dengan 3 ruang, 2 atrium dan 1 ventricle. Khusus pada ordo Crocodilia 4 ruang dan terdapat foramen Panizzae, memiliki 1 pasang lengkung aorta. Keempat, jenis hewan ini berjalan dengan melata, yang dimana semua tubuh menelungkup ke permukaan tanah. Sedangkan pada bangsa ular bergerak dengan mengerutkan otot di kedua
sisi tulang belakang yang secara bergantian. Reptil memiliki 2 pasang kaki dan pada tiap kaki memiliki cakar, sedangkan pada hewan penyu, kakinya memipih dan membentuk kayu untuk membantu ketika sedang berenang. Reptil ini berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar pada penyu dan bertelur melahirkan atau ovovivipar pada ular boa. Fertilisasi secara internal alat kelamin jantan disebut sebagai hemipenis. Struktur dan fungsi tubuh reptilia. Struktur tubuh reptil terdiri dari kepala, leher, badan, dan ekor. Sisik yang menyelimuti tubuh reptil berfungsi melindungi diri oleh kekeringan dan menstabilkan suhu pada tubuh dari cuaca panas ataupun dingin. 4 ekor, 4 kaki, ekor panjangnya dan kuku-kuku tajam ini berfungsi sebagai pelindung dan mempertahankan diri dari serangan pemangsa, semisal elang sebagai pemakan ular. Namun, hewan reptil ular yang tak memiliki 2 pasang kaki ataupun cakar untuk melindungi dan juga mencari makan ular ini akan menggunakan bisa yang terdapat pada mulutnya dan otot yang kuat guna melilit mangsanya. Pada reptil jenis bunglon menggunakan pigmen kulit yang merupakan kemampuan khusus untuk mempertahankan diri dengan mengkamuflase seperti benda yang ada di sekitarnya, sehingga ketika musuh-musuh dan mangsanya datang tidak tahu di mana bunglon berada. Dan yang terakhir, bisa atau racun yang terdapat pada beberapa jenis umum reptil seperti contohnya ular, komodo, dan juga biawak. Bisa atau racun ini memiliki kandungan racun mematikan yang dapat digunakan mematikan lawan dan dengan diam mangsanya dapat hitungan detik mati. Sistem pada reptilia. Sistem sirkulasi. Kelas reptil memiliki sistem sirkulasi yang lebih maju daripada kelas amfibi. Jantung reptil dibagi menjadi 4 kamar, yaitu antrium kanan, antrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri, dan sinus vena. Sistem peredaran darah dalam reptil termasuk sistem peredaran tertutup. Maksudnya sirkulasi darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh-pembuluh darah. Selain itu, reptil juga memiliki sistem peredaran darah ganda. Sistem ini dibedakan menjadi 2 sistem, yaitu sistem peredaran darah kecil atau pada paru-paru dan sistem peredaran darah besar atau seluruh tubuh. Sistem pernapasan. Anatomi paru-paru setiap reptil berbeda. Kadal buaya dan kura-kura lebih kompleks dengan banyak belahan yang membuat paru-paru terlihat seperti spons. Pada beberapa spesies kadal seperti bunglon Afrika memiliki kantung udara sehingga hewan dapat melayang di udara. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada reptil terdiri dari beberapa kelenjar pencernaan dan kelenjar. Kanal terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka, sedangkan kelenjar terdiri dari kelenjar ludah, pankreas, dan hati. Makanan dari mulut yang telah dilumasi oleh kelenjar ludah memasuki kerongkongan dan kemudian masuk ke lambung. Di perut, makanan ini dicerna dan kemudian masuk ke usus untuk diserap oleh nutrisi. Sisa pakan dilepaskan melalui saluran pembuangan dalam bentuk feses dengan proses buang air besar. Sistem ekskresi. Sistem ekskresi dalam reptil dalam bentuk ginjal, paru-paru, dan kulit, serta kloaka. Fungsi ginjal untuk menyaring zat yang tidak dibutuhkan oleh metabolit tubuh dan mengeluarkannya dalam bentuk urin melalui kloaka. Reptil yang hidup sisa metabolisme di darat diproduksi dalam bentuk asam urat yang dilepaskan dalam bentuk putih semi padat.
sistem reproduksi. Beberapa jenis reptil bersifat ovipar dan ovovivipar. Contoh hewan yang oviviparous adalah ular dan beberapa spesies kadal. Telur ular dan telur menetas di tubuh ibu, namun makanan mereka berasal dari cadangan makanan dalam telur dalam bentuk kuning telur. Perbedaannya dengan amfibi adalah bahwa pembuahan terjadi secara internal atau dalam tubuh wanita. Selama musim kawin, penis pria dimasukkan ke dalam saluran genital wanita. Telur yang telah dibuahi melewati tuba falopi dan dikelilingi oleh amplop kedap air. Pada sebagian besar spesies reptil, orang tua meninggalkan telur di tempat yang hangat, sementara ibu menjauhkan telur. Ada banyak kuning telur di dalam telur sebagai cadangan makanan. Ordo dan contoh hewan reptilia. Yang pertama yaitu ordo Squamata. Squamata yaitu salah satu jenis hewan reptil yang pada umumnya memiliki kulit bersisik. Ordo Squamata yaitu ordo terbesar dari kelas reptil. Sebagian dari hewan reptil termasuk ke dalam ordo Squamata. Contohnya yaitu pada bangsa ular dan kadal. Ordo ini dibagi menjadi 3 subordo, yaitu subordo Lacertilia, contohnya bunglon dan cicak, subordo Serpentes, contohnya ular, dan subordo Amphisbaenia, contohnya worm lizard. Ordo Crocodilia. Ordo Crocodilia ini memiliki sebuah sisik yang tebal dan terbuat dari sebuah keratin yang diperkuat dengan sebuah lempengan tulang yang disebut dengan skuta yang sebagai pelindung. Berbeda dengan ular, sisik pada hewan buaya ini rontok satu persatu. Buaya juga memiliki otot yang kuat pada ekornya. Pada kepala ordo Crocodilian ini bentuknya piramida, keras dan kuat yang disertai dengan gigi yang runcing. Fungsinya untuk mencapik-capik mangsanya. Contoh ordo ini yaitu buaya air tawar, buaya air asin, dan berbagai jenis bangsa buaya lainnya. Ordo Chelenonia. Ordo Chelonian adalah salah satu jenis hewan reptilia yang memiliki cangkang, bentuk tubuh yang pendek dan lebar dilindungi oleh karapas dan plaston. Tidak bergigi dan lidah tidak bisa menjulur. Cangkang pada jenis ordo ini yaitu pada bagian dari tulang belakang dan dimodifikasi dari tulang rusuk yang berfungsi untuk mempertahankan serta untuk melindungi dari predator. Sedangkan cangkang bagian atas dari Chelonian ini disebut dengan carapax, sedangkan pada bagian bawahnya disebut plaston. Contoh ordo ini adalah kura-kura dan penyu. Dan yang terakhir adalah ordo Rhicocephalia. Jenis ordo ini merupakan ordo terakhir dari kelas reptil. Hewan yang termasuk ke dalam ordo ini adalah tuatara dan salah satunya spesies yang termasuk ke dalam ordo ini. Dikabarkan bahwa hewan tuatara ini sudah hidup sejak zaman dinosaurus. Tuatara ini berasal dari pulau lepas pantai di Selandia Baru. Ciri-ciri pada tuatara ini sendiri yaitu memiliki duri yang berderet di sepanjang tulang belakang dan memiliki mata ketiga yang berfungsi untuk mengenali suatu perbedaan antara gelap dan terang. Manfaat hewan reptilia bagi manusia. Yang pertama sebagai predator alami, contohnya yaitu ular memakan tikus, bengkarung memakan serangga.
Yang kedua, minyak ular atau racun ular dimanfaatkan manusia untuk bahan obat-obatan. Dan yang terakhir, pada kulit buaya, ular dan biawak, serta penyu bisa digunakan sebagai bahan baku pembuatan tas, sepatu, dan lain-lain. Sekian presentasi dan materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.